Nah, ini untuk yang SNBT ya, UTBK SNBT. Yang pertama registrasi akun, sudah sama ya, sudah melakukan di SSO tadi. Kemudian masuk ke SNBT. Kemudian memilih menu verifikasi dan validasi data, yaitu mengisi dan melengkapi biodata, mengunggah pas foto terbaru, verifikasi biodata dan unggah. Nah ini khususnya kepada adik-adik, Bapak Ibu di sekolah, mohon untuk mengisi biodata dan foto ini yang sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jangan sampai mengisi foto tidak kelihatan wajahnya, malah menghadap membelakangi kamera. Atau ada yang main-main mengisi kartun. Ya. Nah ini kasihan, karena pesertanya adalah 1,5 juta siswa. Tidak bisa untuk bermain-main. Ya. Nah makanya di sini diberi menu ya untuk verifikasi. Kemudian memilih menu pendaftaran UTBK SNBT. Mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK, ya, kemudian memperoleh slip atau bukti pembayaran biaya UTBK. Nah ini untuk mendaftar di UTBK SNBT. Kemudian lembaga dan mekanisme membayar akan diumumkan segera. Setelah itu maka melakukan login lagi dan melakukan pendaftaran UTBK, serta kalau sukses selesai pendaftarannya bisa mengunduh kartu peserta UTBK. Selanjutnya mengikuti tesnya. Ya. Yang perlu dicatat adalah siswa SMA SMK sederajat yang lulusan 2021, lulusan 2022 nanti wajib membawa ijazah. Kemudian membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah, kalau yang 2023 belum keluar ijazahnya ya, atau informasi jati diri serta foto berwarna ya. Sudah nanti pendaftarannya, biodatanya diisi kartun, orangnya pada saat tes tidak membawa identitas. Nah, terus siapa yang bisa dipercaya? Nah itu mohon Bapak Ibu semuanya di sekolah atau adik-adik yang ikut serta kita minta untuk mengikuti ya. Bagi peserta tunanetra atau low vision itu bisa menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah karena nanti akan diberi layanan khusus ya. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 2023, tadi kan sudah pengumuman ya, lulus, maka akan ditolak atau secara sistem tidak akan bisa mendaftar di SNBT 2023. Ini catatannya. Jadi sekali lagi, adik-adik yang sudah lulus di SNBP yang berbasis prestasi dari rapot, kalau sudah diterima, Anda tidak bisa mendaftar di SNBT, tidak bisa ikut UTBK, ya, karena kursi itu ditunggu oleh kawan-kawan Anda se-Indonesia yang jumlahnya 1,5 juta. Itu dimanfaatkan, harus digunakan. Ya. Baik, lanjut. Lokasi UTBK ada di 74 pusat. Ya. Nanti kota dan tanggal tes itu bisa dilihat di laman resmi SNPMB ya. Yang tadi sudah beberapa kali kita sampaikan alamat resminya. File ini pun juga nanti bisa diunduh ya di websitenya SNPMB. Lanjut. Nah, ini adalah pelaksanaan UTBK. Jadi dilakukan 2 gelombang. Gelombang 1 8 Mei sampai dengan 14 Mei.
ada 2 sesi pagi dan siang. Berikutnya lagi ada gelombang 2. Gelombang 2 itu maksudnya bukan orang mengulang, tapi karena jumlahnya banyak, sebagian ikut gelombang 1, sebagian ikut gelombang 2. Yaitu tanggal 22 Mei sampai 28 Mei. Ya. Jadi jumlah hari dan sesi akan mengikuti mengikuti jumlah pendaftar di UTBK, karena tadi siswa-siswa bisa memilih mau tes di mana tempatnya ya. Beberapa wilayah pelaksanaan UTBK akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Ya, nanti juga akan diumumkan resmi di laman SNPMB. Oke. Jadi sekali lagi gelombang 1 8 sampai 14 Mei, gelombang 2 22 sampai 28 Mei. Lanjut. Ini jadwalnya WIB waktu Indonesia bagian tengah ataupun yang bagian timur. Yang WIB pagi itu 6.45 itu sudah bisa masuk ke ruangan. Lanjut lagi pemeriksaan, ada latihan jam 7.10 sampai jam 7.15 untuk WIB ya. Dan tesnya, ini yang saya katakan ada 2 kelompok besar. Tesnya, tes TPS skolastik itu jam 7.15 sampai 8.45. 1 jam 30 menit. Ya, TPS. Kemudian langsung dilanjut 8.45 sampai 10.30 itu literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Nah, jadi 2 ini saja tesnya untuk WIB, WITA, dan WIT disesuaikan nanti yang sesi pagi. Yang sesi siang mirip saja, dimulai 12.30 masuk ruangan sampai nanti 13.00 sampai 14.30 adalah tes TPS. Kemudian satu lagi 14.30 sampai 16.15 literasi Indonesia, literasi Inggris, dan penalaran matematika. Nah, kira-kira seperti ini pelaksanaan UTBK-nya ya. Nah, ini yang mungkin menjadi patokan utama perbedaan atau perubahan dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau pelaksanaannya, kalau tempat-tempat UTBK-nya masih sama, ada di 74 ya. Ini beberapa tempat dilakukan, disesuaikan dengan waktu ibadah sholat. Lanjut. Persyaratan peserta. Ini lulusan SMA sama saja ya dengan kemarin, bahwa 2023 kalau belum keluar ijazahnya membawa surat keterangan yang sesuai, memiliki nilai UTBK 2023 kalau pada saat pendaftaran SNBT. Kemudian kesehatan, kemudian peserta yang memilih prodi bidang seni dan olahraga mengunggah portofolio. Saya kira sama saja ini. Setiap siswa boleh memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Jadi ini lebih bebas. Boleh milih 1, ada 2 pilihan ya, ada 2 pilihan prodi. Boleh semuanya di 1 perguruan tinggi, boleh 1 di PTN A, 1 lagi di PTN B. Dan ini campur untuk D3, untuk S1 terapan, untuk S1 ya. Karena sifatnya mempermudah bagi anak-anak kita, bagi siswa untuk memilih, dan ada kesetaraan ya, maka diminta untuk merdeka tapi bertanggung jawab ya. Oke, lanjut. Ini tanggal-tanggal penting tadi sudah kita sampaikan, tapi boleh dicatat, dimasukkan di
agenda ya. Pembuatan akun 16 Februari sampai 3 Maret, sosialisasi UTBK 1 Desember sampai 14 April, lebih panjang karena di sesi kedua pendaftaran UTBK 23 Maret sampai 14 April, pelaksanaan UTBK gelombang 1 8 sampai 14 Mei, UTBK gelombang 2 22 sampai 28 Mei, hasil SNBT 20 Juni. Tadi hasil untuk SNBP 28 Maret, ini 20 Juni 2023 dan unduh sertifikat 26 sampai 31 Juli ya.